Halo guys, David sini dan ini adalah Realme 7 Pro. Harganya 4.999.000, lebih tinggi sejuta daripada Realme 7 yang udah pernah kita bahas bulan lalu. Baru kali ini sih Realme nge-launching versi angka doang yang ada Pro-nya secara kepisah. Kemarin-kemarin Realme 3 dan 3 Pro di launchingnya bareng, terus 5 dan 5 Pro bareng. 6 dan 6 Pro juga dikenalin sama-sama, kali ini beda. Entah proses masukin si 7 Pro lebih rumit atau memang strategi Realme buat kasih jeda, biar setoran bulanan mereka buat pasar Indonesia jadi kejaga terus, itu entahlah. Yang pasti peran HP tetap sama kayak versi-versi Pro yang kemarin, yaitu sebagai alternatif buat kita yang nganggep kalau versi angka doang itu nggak cukup. Harus lebih powerful lagi, harus lebih pro lagi. Makanya chipset yang dipakai di 7 Pro ini pun beda. Kalau Realme 7 kemarin pakai chipset MediaTek Helio G95, versi yang Pro ini udah pakai Snapdragon 720G. Chipset ini memang udah lumayan umum dipakai di HP yang harganya 4-5 juta, karena performanya bisa diandelin buat banyak kerjaan, kayak buat main Genshin Impact. Game yang akhir-akhir ini saya pakai terus buat ngetes performa HP karena grafiknya super berat sampai bisa ngeratain banyak HP. Di Realme 7 Pro masih aman, frame rate-nya lumayan stabil di 30-an FPS, walaupun kualitas grafiknya harus kita turunin juga ke level medium atau low. Buat grinding masih oke lah, tapi kalau Anda ngarepnya kualitas visual yang high plus frame rate yang 60 FPS stabil, itu mimpi sih. HP 10 jutaan aja masih keteteran karena kepanasan. Realme 7 Pro bisa jalan di 30 FPS aja udah happy. Kalau buat main game kayak PUBG M, baru nih HP bisa stabil jalanin di smooth extreme kalau kita unlock pakai GFX Tool. Harus kita unlock ya kalau mau nikmatin frame rate yang ekstrim. Soalnya kalau bawaannya masih mentok di smooth ultra aja, entah kenapa sampai sekarang si 720G belum dioptimalin. Buat main Mobile Legends juga mode high frame rate-nya belum bisa diaktifin, aneh. Oh ya, buat RAM-nya sendiri Realme 7 Pro punya kapasitas 8GB dan memori internalnya 128GB. Realme 7 Pro juga dapetin upgrade yang berasa banget damage-nya di bagian ngecas, karena dia udah ngedukung Super Dark Charge yang dayanya sampai 65 watt. Baru dicas 5 menit aja baterainya udah keisi 20% loh, 4500 mAh-nya. 10 menit 40%, 15 menit 57%, dan buat penuh kami dapetin waktu cuma 38 menit. Set dah, selama proses ngecasnya pun suhunya nggak panas, hangat biasa aja di 37-an derajat. Mantap. Buat daya tahannya sendiri juga oke, walaupun kapasitasnya lebih kecil dibanding Realme 7, 4500 banding 5000 mAh, nih HP tetap bisa kita pakai full nonstop sekitar 6-7 jam. Kalau pakainya normal ya. Kalau buat main game terus pasti lebih cepet habis. Kayak main PUBG M 35 menit dia ngurangnya 9-10%. Kalau main ML 40 menit ngurangnya 8-9%. Kalau main Genshin Impact 1 jam 20 menit ngurangnya 29%. Nice lah. Dua bagian itu sih chipset sama teknologi ngecas yang jadi upgrade utama buat Realme 7 Pro dari Realme 7. Sisanya ada yang beda juga, tapi entah bisa dibilang upgrade atau bukan. Kayak bagian desainnya. Realme 7 Pro nyusun 4 kamera belakangnya bukan manjang ke bawah semua, tapi ada satu kamera 2 megapiksel yang disusun ke kanan. Ini beda dari Realme 7, cuma apakah ini upgrade atau bukan? Ya itu udah tergantung selera sih, buat saya mah sama aja, mau ke bawah mau ke samping. Bahan bodi yang dipakai di Realme 7 Pro juga mirip sama saudaranya yang lebih terjangkau. Sama-sama belum pakai kaca, punya tekstur yang doff atau matte yang kerasa halus di tangan, dan sidik jari juga nggak mudah nempel. Istilahnya itu kelihatan senada lah. Dari fitur juga mirip. Sama-sama punya SIM tray yang udah triple slot, punya NFC, mantap, dan headphone jack bisa kita temuin juga di bagian bawah. Oh ya, lupa. Ngomong-ngomong soal headphone jack, Realme 7 Pro ini dapetin upgrade di bagian speakernya. Sekarang udah stereo, sesuatu yang masih belum familiar buat HP kelas menengah. Jadi kalau kita lagi nonton atau lagi main game, dengerin musik, telinga kita bisa happy dua-duanya. Nggak happy di sebelah doang, yang sebelah lagi dapet suara sisaan aja nggak kayak gitu. Ini hampir kelewat barusan, padahal lumayan penting. Kalau soal layarnya sendiri, sebenarnya Realme 7 Pro dapetin upgrade juga di bagian panel, karena sekarang dia udah pakai AMOLED punya, biar warna hitam yang ditampilin bisa lebih total lagi, dan kita juga bisa nikmatin fitur in-display fingerprint. Kalau IPS kayak Realme 7 kan belum bisa, karena yang bisa in-display cuma AMOLED aja. Tapi yang bikin saya nggak bisa bilang kalau layar Realme 7 Pro ini di-upgrade total kayak fix upgrade gitu, ada di refresh rate-nya, ini balik ke 60Hz lagi, serasa kayak HP mainstream. Nggak kayak Realme 6 Pro atau 7 yang udah naik ke 90Hz.
Jadi rasanya kayak udah naik tapi diseimbangin lagi. Naik di kualitas warna tapi diturunin di kecepatan frame. Kalau misalnya Anda lebih seneng layar AMOLED dibanding 90Hz, layarnya 7 Pro jelas kerasa upgrade. Kalau lebih penting scroll mulus malah kerasa downgrade. Sementara buat kameranya sendiri, spek andalan Realme tetap dijaga. Sistem quad kamera dengan resolusi kamera utama di 64 megapiksel dan sensor yang dipakai Sony IMX682. Kualitasnya sendiri lumayan oke, khas Realme dengan kontras yang lumayan dinaikin dan clarity agak tinggi. Detailnya tajam dan warnanya kelihatan hidup. Low LED-nya juga lumayan bagus lah, dan bakal lebih jelas kalau kita pakein mode Nightscape. Di mode Nightscape ini kita juga bisa pakein filter mode Flamingo, Modern Gold, dan Cyberpunk. Ini mirip sama Realme 7 lah. Coba sini. Jadi kalau misalnya Anda lumayan perhatiin bagian video tadi, ada yang namanya mode perekaman real-time bokeh effect yang bisa bikin bagian belakang saya jadi lumayan blur-blur gitu. Pas lagi ya punya background yang nggak pengen dikasih lihat atau pengen estetik itu bagus sih. Sama kalau misalnya kalau kita lagi bikin video pas malam, ada yang namanya Pro Nightscape Video. Itu lumayan menarik sih. Video pas malam jadi bisa lebih terang, cuma setelah saya perhatiin, ya itu kayaknya naikin ISO, jadi naikin setting-setting aja. Cuma buat Anda yang pengen suasana malamnya jadi lebih terang, bisa dipakai sih. Baru kali ini saya lihat ada fitur gini. Kesimpulannya, Realme 7 Pro, apakah recommended atau enggak? Kali ini saya harus keluarin kata tergantung. Kalau Anda memang sedemen itu sama charging super kenceng, 65 watt super dark charge yang ngisi baterai HP sampai penuh dalam waktu 30 menitan doang. Ini HP keren, recommended. Biasanya cuma HP 7 juta ke atas saja yang punya charger sekenceng ini. Chipset yang dipakai juga udah Snapdragon dan panel yang dipakai juga udah AMOLED punya, speakernya pun udah stereo. Kalau keempat hal itu jadi faktor penting buat Anda pas milih HP, Realme 7 Pro recommended. Tapi kalau keempat tadi nggak segitunya lah, apalagi kalau ingat soal Realme 7 yang harganya lebih irit 1 juta, itu masih tetap bisa dapat teknologi ngecas 30 watt yang termasuk kenceng. 30 watt itu kenceng loh. Layarnya IPS 90Hz yang juga kelihatan bagus, kencang juga, chipset Helio G95 yang tetap ngebut, dan speaker yang enak-enak aja dengernya. Realme 7 Pro kurang cocok. Kalau Anda bener-bener nyari yang value for money, saya lebih saranin yang Realme 7 aja sih. Buat saya tuh HP udah yang paling pas lah, makanya di awal tadi saya ada ceritain kalau versi Pro ini memang buat Anda yang masih pengen yang lebih lagi dari versi regular. Yang udah bagus, pengen lebih bagus lagi tapi dengan nambah duit pastinya. Demikian review gadgetin buat Realme 7 Pro. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.
harusnya 5 juta itu udah mentok. Kalau 8 Pro di atas itu